Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu dengan saya lagi, Nurul Hikmah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon dari Prodi Manajemen SDMA Non-Reguler. Oke, jadi di sini saya ingin mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono, SE MPA. Kita lanjut aja yuk. Judul jurnal yang ingin saya review yaitu Menjadi Sociopreneur Muda, Potret dan Dinamika Mom Sociopreneur Sanggar ASI. Jurnalnya yaitu Jurnal Studi Pemuda, volume dan halamannya yaitu volume 7 nomor 2 halaman 76 sampai 89. Tahun publikasinya yaitu 2018. Penulis jurnalnya yaitu Dewi Cahyani Puspitasari dan reviewernya sendiri yaitu saya, Nurul Hikmah. Lanjut ke bagian permasalahan, kondisi dan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi di berbagai tingkatan menurut jenjang pendapatan maupun pendidikan. Masih terdapat kesenjangan dengan laki-laki. Masalah ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender perlu dipecahkan melalui pemberdayaan perempuan terutama di bidang ekonomi. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengidentifikasi karakter sukses dan proses inovatif dari sosiopreneur muda dalam memulai dan mengembangkan bisnis sosialnya. Sumber data jurnal ini yaitu data primer, data sekunder diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Metode penelitian jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan pilihan metode studi kasus dengan subjek penelitian utama adalah Mom Sociopreneur Sanggar ASI. Objek penelitian jurnal ini yaitu Sanggar ASI. Lalu ada bagian hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses menjadi sociopreneur memerlukan beragam keterampilan dan kompetensi yang berkorelasi dengan kinerja bisnis sosial rintisannya. Dalam proses mengembangkan bisnis sosialnya, sociopreneur ini memiliki kemampuan adaptif dalam merespon perkembangan inovasi. Dengan demikian, Mom Sociopreneur Sanggar ASI dapat menjadi role model bagi kaum muda khususnya perempuan yang mencoba menumbuh kembangkan potensi dirinya untuk berperan serta menjawab masalah dan kebutuhan sosial masyarakat. Kemudian ada kelebihan penelitian. Peningkatan potensi diri sebagai seorang wirausaha sosial yang menjadikannya semakin mandiri dan percaya diri di lingkungan keluarga dan masyarakat. Adanya pengetahuan yang baik dan komprehensif perihal pengasuhan alami, ASI, dan menyusui bagi kaum perempuan, laki-laki atau suami, keluarga, dan masyarakat luas. Kekurangan penelitian yaitu penelitian ini masih memerlukan kajian lebih lanjut khususnya apabila digunakan untuk mendeskripsikan dinamika sosial sosiopreneur muda secara keseluruhan. Lanjut ke bagian diskusi. Definisi sociopreneur. Sociopreneur sendiri berasal dari kata sosial dan entrepreneur, yang artinya seorang pebisnis yang menjalankan kegiatan wirausaha dengan fokus menciptakan dampak sosial bagi masyarakat. Jadi, sociopreneur adalah usaha atau bisnis yang tidak hanya mengambil keuntungan semata, tetapi ada unsur sosial di dalamnya. Biasanya, sociopreneur ini tumbuh dari sebuah komunitas. Komunitas pengusaha yang sudah memiliki omset yang berlebih setiap harinya, mereka termotivasi untuk menggulirkan sebagian rezekinya untuk melakukan sociopreneur seperti yang terjadi di Sanggar ASI. Lalu ada latar belakang sociopreneur. Keberadaan wirausaha sosial atau social entrepreneur memiliki peran dalam pembangunan ekonomi karena mampu memberikan daya cipta nilai-nilai sosial maupun ekonomi. Sukses atau tidaknya seorang wirausaha sosial dapat dilihat dari dampak yang mereka ciptakan di masyarakat. Adanya kemampuan memahami suatu permasalahan sosial serta menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan untuk mengorganisasi, menciptakan, serta mengelola suatu usaha untuk menggerakkan perubahan sosial. Mereka ini menjalankan bisnis sosial yang merupakan usaha-usaha yang menciptakan produk barang dan jasa untuk memaksimalkan manfaat sosial. Penjualan ini bukan untuk mengajar keuntungan tetapi dapat memberikan manfaat secara maksimal pada anggota masyarakat lainnya. Hal ini menarik dari profil sociopreneur muda Sanggar ASI yang menjadi fokus penelitian mampu memunculkan untuk bisnis sosial yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan. Lanjut ke bagian studi kasus dan pembahasan berdasarkan penelitian jurnal.
Dalam konteks Sanggar ASI, beragam bentuk dampak sosial dilakukan dengan menjawab adanya peluang yang muncul di masyarakat, yaitu adanya para ibu yang membutuhkan dukungan untuk memberikan ASI karena tidak sedikit ibu yang produksi ASINya melimpah, namun akhirnya menyerah dengan memberikan susu formula karena berbagai alasan seperti bekerja, desakan mertua, bayi menolak menyusu, tidak percaya diri dengan kecukupan ASI, dan lain-lain. Dari sinilah Sanggar ASI memberikan layanan konseling menyusui, memberikan informasi yang benar dan relevan, serta support sistem terpadu. Upaya dari Sanggar ASI untuk menyelaraskan konsep kewirausahaan sosial, yaitu memberikan layanan sosial dan penjualan produk peralatan bayi dan menyusui. Dengan demikian, kegiatan sosial Sanggar ASI dapat berkelanjutan tanpa mengandalkan donasi dan sponsor pihak luar. Lalu ada analisis dan pendapat mengenai potret dan dinamika mom sociopreneur Sanggar ASI. Pengalaman sociopreneur muda yang selanjutnya disebut dengan mom sociopreneur Sanggar ASI pada tahapan awal memasuki dunia wirausaha sosial adalah adanya kemampuan untuk tetap bersikap profesional dalam menghadapi ketidakjelasan dalam pekerjaan mereka karena sering mendapati pertanyaan tentang jaminan keberhasilan dari bisnis rintisannya, dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Beragam dinamika pengembangan Sanggar ASI tidak menyurutkan semangat founder Sanggar ASI. Selain itu, mom sociopreneur Sanggar ASI sebagai pengusaha memiliki kecenderungan menjadi pengamat yang baik terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakatnya. Dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan, peneliti melihat adanya pola pikir kemitraan yang dikembangkan oleh mom sociopreneur Sanggar ASI, Raisika, yaitu mampu memanfaatkan peluang kerjasama untuk dia berdayakan jaringan sosialnya di semua kalangan guna mencapai tujuan bisnis sosialnya. Ada upaya dari mom sociopreneur Sanggar ASI untuk menata struktur unit usaha, sumber daya manusia, dan hubungan relasional yang dimilikinya untuk pertumbuhan bisnis sosial. Dengan demikian, sociopreneur sebagai aktor ekonomi mengambil tindakan di dalam arena sosial ekonomi yang mempengaruhinya untuk tidak hanya mempertahankan bisnis sosialnya tetapi juga membangun aliansi kerjasama dengan banyak pihak. Kesimpulan dari jurnal yang saya review yaitu kehidupan dan proses bisnis sosial yang dilakukan oleh sociopreneur muda melibatkan dinamika sosial yang kompleks serta beragam keterampilan dan kompetensi yang berkorelasi dengan kinerja bisnis sosial rintisannya. Dampak sosial ekonomi dari hadirnya sociopreneur muda Sanggar ASI yang konsen pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan yang dialami oleh individu sociopreneur berupa peningkatan potensi diri sebagai seorang wirausaha sosial yang menjadikannya semakin mandiri dan percaya diri di lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, adanya kepuasannya itu perasaan bangga atas pencapaian prestasi diri yang menguatkan kepribadian sociopreneur untuk terus berkembang dan berani menghadapi tantangan ke depan dengan kreatif dan inovatif. Sekian jurnal yang telah saya review, kurang dan lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan juga mohon maaf. Dan terima kasih juga untuk kalian para penonton yang telah mendengarkan reviewan jurnal yang pertama saya ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, klik loncengnya, dan share ke teman-teman kalian semua ya. Jangan lupa loh. Oh ya, untuk saran dan komentar bisa komen di bawah ini. Oh ya, saya ingin kasih tahu ke kalian sebelum mengakhiri ini, ada konten berikutnya mengenai reviewan jurnal yang kedua juga untuk memenuhi tugas manajemen kewirausahaan juga. Jadi jangan lupa untuk tontonnya, jangan lupa loh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.